ahli A itu di hari Senin berapa orang, di hari Senin B, di hari Selasa butuh berapa orang, dan seterusnya. Nah misalnya di rumah sakit, peramalan yang berbeda harus dibuat untuk perawat registrasi, perawat praktek, ya, perawat untuk menjaga ruang operasi dan sebagainya. Nah, tentang perjalanan personil ini pertama kali dipublikasikan oleh 3 orang ini, ya, yang dipublish di jurnal, yaitu Timberwala, Philippe, dan Brown. Nah dimulai dengan meramalkan Tuhan dan menyediakan sepasang hari libur, regular day off, ya. Jadi sepasang hari libur kita siapkan dulu. Nah, di mana sepasang hari libur itu merupakan hari yang berselasa, atau Selasa dengan Rabu, atau Rabu dengan Kamis, atau Kamis dengan Jumat, Jumat dengan Sabtu dengan Minggu, Minggu dengan Senin, dan seterusnya. Jadi nggak boleh dia liburnya hari Senin dan Rabu, hari Jumat dan Minggu, itu nggak boleh. Jadi liburnya harus sepasang, ya. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjadwalkan personil. Pertama adalah dimulai dari hari yang membutuhkan tenaga kerja terbesar. Pertama, terbesar kedua, dan seterusnya. Ya, jadi kita akan runut mulai dari hari yang membutuhkan orang paling banyak ke hari yang paling banyak kedua, ke hari yang membutuhkan jumlah orang terbanyak yang ketiga, dan seterusnya. Hari dengan kebutuhan tenaga kerja yang sama ke dalam penjadwalan hingga muncul 2 hari off yang berurutan, ya, menjadi muncul 2 hari sepasang, ya, sepasang hari libur. Kemudian langkah kedua adalah jika terdapat 2 hari libur yang identik, pilih pasangan hari dengan kebutuhan terkecil. Nah, bila hal ini tidak diselesaikan, lanjut ke langkah yang ketiga, yang paling masuk akal, misalnya hari Sabtu dan Minggu. Bentar, ada yang masuk lagi. Nah, ini contoh kasusnya, ya, sudah dikerjakan di bawah, tapi kita coba ngerjain sendiri, ya. Ada kasus ini. Misal kebutuhan orang dalam 1 minggu ini berdasarkan dari hasil forecast, ya. Jadi dengan menggunakan metode forecasting atau peramalan, kita akan putus. Bentar. Iya, Bu. Di sini mendung gelap, ya. Kalau mudah-mudahan nggak putus lagi. Sudah saya deketin wifi-nya. Nah, jadi kita memforecast kebutuhan selama 1 minggu dari hari Minggu sampai hari Sabtu, ya. Dari hasil forecast tersebut diperoleh bahwa ada 46 orang yang kita butuhkan dalam 1 minggu, ya, di mana tiap orang akan bekerja selama 5 hari dalam 1 minggu. Berdasarkan hasil forecast diketahui bahwa minggu butuhnya 4, ya, karena mungkin konsumen jarang datang, tidak terlalu banyak datang, maka karyawan yang disediakan di hari itu hanya 4. Putus. Iya, Bu, masih putus-putus, keresak-keresak suara Ibu. Nanti, ya. Ini jaringannya tinggi sih, cuman apakah lagi ini mendung hujan?
Oke. Kita coba dulu mengerjakan ini hari. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, ini hari pertama. Adik. Oke, sorry, orang ke-1 ya. Nih. Ini orang ke-1. Total ada 46 orang ya. Oke, sorry. Nah, ini tuh ya. Nah, total kebutuhannya ada 46 orang. Oke. Nah, maka jumlah orang yang dibutuhkan per hari untuk bisa memenuhi 5 hari kerja adalah 46 orang dibagi 5 hari. Jadi 9,2 atau sekitar 10 orang. Artinya setiap hari kita akan butuh 10 orang ya. Total per minggunya kan 46 orang. Tapi satu orang akan bekerja hanya 5 hari saja. Nah, jadi tiap harinya butuh 10 orang yang bekerja. Jadi Minggu 10, Selasa 10, Senin, Rabu 10, Kamis, Jumat 10, Sabtu juga 10. Nah, nanti di sini kalau dilihat karena hasil pembagiannya nggak bulat ya. 46 dibagi 5 adalah 9,2. Kalau kita hanya menyiapkan 9 orang karyawan, maka akan ada yang overtime ya. Nah, tapi kalau kita menyiapkan 10 orang, akan ada yang idle ya. Oke. Nah, mau 9 atau 10 itu tergantung dari perusahaan, dihitung mana yang lebih murah, apakah lebih baik membayar lembur dengan hire 9 orang atau membiarkan idle time ya dengan menyewa 10 orang. Oke. Nah, karena ada 10 orang maka kita akan alokasikan yang pertama adalah orang ke-1. Orang ke-1 ya, sorry, ini orang ke-1. Nah, 4, 8, 7, 7, 7, 7, 6. Ya, dia mau masuk lagi. Ini demand-nya. Nah, tadi cara yang pertama adalah kita plotkan seseorang karyawan ya, kita lihat ke jumlah hari, kita lihat hari yang kebutuhan karyawannya paling banyak. Oke, kita lihat pada hari apa saja yang membutuhkan karyawan paling banyak. Nah, pada hari-hari tersebutlah karyawan akan kita alokasikan untuk bekerja di hari tersebut. Ya. Nah, kita lihat di sini yang paling membutuhkan paling banyak yang membutuhkan karyawan paling banyak adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke, dia bekerja hanya 5 hari dalam 1 minggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka orang pertama akan kita alokasikan untuk bekerja di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 5 hari kerja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi orang pertama si A akan bekerja di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari Sabtu dia off dan hari Minggu dia off. Ya, si A atau orang pertama akan libur di hari Sabtu dan Minggu. Jadi hari liburnya harus pasang. Ya, Sabtu dengan Minggu. Oke.
atau Minggu dengan Senin, Senin dengan Selasa. Nah, tapi bagaimana cara masangin hari libur? Harus dipilih hari yang jumlah karyawannya tidak terlalu banyak. Sementara jumlah karyawan yang banyak harus dialokasikan untuk bekerja. Nah sekarang orang yang kedua. Maka karena hari Minggu orang pertama sudah off, dia libur, ya, maka di hari Minggu kebutuhannya tetap 4. Nah, hari Senin karena orang pertama sudah bekerja di hari Senin, maka kebutuhan tersisa 7. Hari Selasa tersisa 6, Rabu tersisa 6, Kamis tersisa 6, Jumat tersisa 6, dan hari Sabtu karena orang pertama off, maka kebutuhannya tetap 6. Nah, kemudian kita plottingkan lagi ya orang kedua. Orang kedua atau si B ya. Orang kedua. Ini kita alokasikan untuk bekerja di hari yang membutuhkan karyawan paling banyak. Ya. Hari Senin paling banyak 7. Selasa sampai Sabtu dia jumlahnya sama 6. Oke. Nah, sementara hari Minggu kebutuhannya paling kecil 4. Nah, sehingga orang kedua ini harus kita alokasikan di hari yang sama dengan orang pertama. Kenapa? Karena membutuhkan jumlah orang yang paling besar. Ya, terutama Senin, dia butuhnya 7 orang. Yang lain 6. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau alokasikan di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ini tidak memungkinkan. Karena hari Senin jumlah banyak. Jadi dia tetap harus kerja di hari Senin. Ya. Sehingga orang kedua akan bekerja di hari Senin. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, maka orang kedua akan libur di hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, sampai sini ada tanyakan? Ibu mau sampai orang kedua Ibu semisal yang Ibu mau dipakai hari nanya. Sabtu gimana, Bu? Oke, dulu, coba. Itu free di hari Sabtu. Dulu, satu yang pertama. Hari Sabtu kenapa? Kenapa jadi free? Kenapa? Kenapa? Kenapa yang di hari Sabtunya jadi free, Bu? Free. Karena kan kita untuk mengalokasikan si orang kedua harus bekerja di hari apa, itu kita lihat dulu pada hari apa demand-nya paling banyak. Ya, demand paling banyak adalah di hari Senin. Nah, sudah pasti hari Senin ini dia harus bekerja. Harus bekerja. Nah, di hari Selasa sampai hari Sabtu ini kebutuhannya sama 6. Ya, oke. Nah, sementara hari libur itu harus sepasang. Ya, harus sepasang. Apakah hari Selasa Rabu, Rabu Kamis, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu? Nah, kalau misalnya kita mau plotting di hari Jumat dan Sabtu, ya libur ini libur, padahal di hari Jumat dan Sabtu ini jumlah kebutuhannya banyak, 6. Di hari Senin, dia paling dikit. Jadi pasangannya libur, si orang kedua dia libur adalah yang memungkinkan hari Minggu dan Sabtu atau Minggu dan Senin. Tetapi hari Senin ini jumlah kebutuhannya paling banyak. Jadi nggak mungkin dia off di hari Senin gitu. Mau libur di hari Kamis dan Jumat, ya Kamis dan Jumat libur. Nah, tapi di hari Minggu kebutuhan cuma 4. Ngapain disuruh kerja? Jadi kita plottingkan pada hari yang jumlah kebutuhannya paling banyak dulu. Ya, yang hari Minggu sudah pasti dia off. Ya, sudah pasti dia off karena kebutuhannya paling sedikit. Nah, kan Minggu harus sepasang liburnya. Minggu Senin atau Minggu Sabtu. Yang paling mungkin kan Minggu Sabtu. Mungkin Minggu Senin karena Senin demand-nya paling tinggi. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Oke, Bu, baik. Ada yang belum paham? Bu, jadi kalau libur itu selalu sepasang gitu ya, Bu? Harus sepasang. Jadi nggak boleh loncat. Nggak boleh Minggu sama Rabu. Nggak boleh Minggu sama Jumat.
Minggu sama Selasa itu boleh, harus pasang. Ya, itu kuncinya. Tadi yang persyaratan tadi yang langkah 1, 2, 3. Jadi RDO-nya atau day off-nya itu, hari liburnya harus sepasang. Ada lagi? Makasih, Bu. Oke, ya. Kalau Sabtu di mana yang paling... Nah, nanti bisa aja kalau misalnya di Rabu sama Kamis. Kalau misalnya Rabu sama Kamis demandnya rendah, ya boleh aja di sini libur gitu. Ini kan karena kebetulan di soal ini yang demandnya rendah tuh hari Minggu. Nah, Minggu kan berarti temenannya sama Senin atau Minggu sama Sabtu. Nah, tapi kan hari Senin kan demandnya paling banyak. Nah, sehingga yang paling memungkinkan orang kedua libur di hari Minggu dan Sabtu. Gitu. Nanti akan ada hari libur di tengah-tengah. Teruskan dulu ya, orang ketiga ya, supaya kita lihat nanti ada hari libur di tengah-tengah. Nah, sekarang orang ketiga si C. Emang dulu mau pisangnya? Pisangnya. Kita buka puasa kita goreng telur, kita goreng tahu ya. Dong. Oke. Karena hari Minggu orang ke-1 sama orang kedua si A sama si B libur, maka kebutuhan di hari Minggu tetap 4. Hari Senin udah ada 2 yang kerja, di mana kan 8. Dia ada 2 orang nih, si A mas B. Ya. Maka kebutuhannya tinggal 6. Hari Selasa si A sama si B udah kerja. Ya, maka tersisa kebutuhannya 5 orang. Rabu 5 juga, Kamis 5 juga, Jumat 5, dan Sabtu 6. Kenapa dia 6? Karena si A sama si B nggak kerja nih di hari Sabtu. Ya, jadi demand-nya nggak bergerak nih, tetap 6. Oke. Nah, sekarang si orang ketiga akan bekerja di hari apa? Akan bekerja di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oke. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, kita lihat ini ya permintaannya paling tinggi ya, sama Sabtu permintaannya paling tinggi. Oke. Nah, Selasa sama Jumat ini permintaannya paling rendah. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini libur ya, ini kita pakai libur ya. Kemudian yang ini juga libur, ini nggak memungkinkan. Oke, kenapa nggak mungkin? Padahal dia sepasangnya benar. Tetapi permasalahannya adalah hari Sabtu demand-nya 6. Ya, sementara hari Selasa sampai Jumat demand-nya hanya 5. Gitu, oke? Ini nggak mungkin libur. Nah, temannya ini cuma sama Senin berarti. Nggak mungkin juga. Karena hari Senin demand-nya 6. Ya, jadi dia harus kerja. Nah, mau nggak mau hari liburnya dia di antara ini, Selasa Rabu kah, Rabu Kamis kah, atau Kamis Jumat kah, gitu. Jadi dia di sini tetap harus kerja nih, meskipun demand-nya hanya 4, karena dia nggak punya pilihan. Minggu sama Senin, Seninnya penuh, butuh banyak. Minggu sama Sabtu, Sabtunya juga butuh banyak, ya. Jadi di hari Senin ini harus kerja. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi ini harus kerja. Dan ini harus kerja. Ya. Nah, temennya dia cuma sama Senin atau sama Sabtu. Nah, sementara Senin sama Sabtu si C atau orang ketiga harus kerja. Nah, mau nggak mau liburnya dia adalah hari Selasa Rabu atau Rabu Kamis atau Kamis Jumat. Gitu ya, paham sampai sini? Jadi ini saya harus kerja, dia mau nggak mau dia harus kerja kan nggak punya teman. Ibu boleh diulang nggak? Nah, libur terserah mau di sini kah ya, atau di sini kah ya, Rabu Kamis atau Kamis Jumat. Yang penting sepasang. Itu boleh. Itu boleh milih bebas, Bu. Bebas. Boleh milihnya bebas di antara itu.
Oke Bu, makasih. Bebas. Nanti bebas, boleh. Nanti hasilnya akan sama semuanya. Misalnya apa namanya? Dia bikin Selasa Rabu, terus Safira misalnya Rabu Kamis, Tiara Kamis Jumat gitu ya. Tetap nanti ketahuan yang akan lembur tuh ada jumlahnya yang idle, jumlahnya yang idle akan tetap sama. Ya, nanti kita coba dulu. Ya. Misalnya sekarang yang liburnya di Kamis Jumat, nanti kita trial liburnya misalnya Rabu Kamis atau Selasa Rabu. Ya, Selasa Rabu ya. Oke. Ini misalnya dia harus kerja. Ya. Ini pasang libur. Oke. Nah, orang keempat atau si D. Karyawannya ada 10 ya. Ya, orang keempat. Hari Minggu karena udah yang bekerja 1 orang, maka demand yang Minggu cuma butuh 3. Hari Senin cuma butuh 5. Selasa cuma butuh 4. Terus butuh 4, Rabu, Kamis butuh 4, Jumat, 5. Ya, kemudian Jumat butuh 5, dan Sabtu butuhnya 5. Ya. Jadi hari Senin udah ada A, B, C atau 1, 2, 3 yang masuk, maka tersisa kebutuhannya 5. Hari Senin, Selasa, sudah ada orang 1, 2, dan 3 yang bekerja, maka tersisa kebutuhannya 4. Kemudian hari Rabu juga sudah ada 1, 2, 3, tersisa 4. Ya, kemudian hari Kamis yang bekerja adalah orang ke-1 dan orang kedua. Ya, jadi tersisa masih butuh 5. Hari Jumat yang kerja hanya orang 1 dan orang kedua, jadi kebutuhannya masih 5 orang. Dan Sabtu yang bekerja baru orang ketiga, kebutuhannya 5. Nah, oke. Sekarang liburnya di mana si orang keempat? Liburnya di Selasa Rabu, Bu. Selasa dan Rabu. Ya, dia nggak mungkin Minggu Senin karena Senin demandnya tinggi. Nggak mungkin juga Minggu dengan Sabtu karena Sabtu demandnya tinggi. Maka hari Selasa dan Rabu dia boleh libur. Nah, hari lainnya dia harus kerja. Ya. Nah, berikutnya. Salah. Masalah dia. Masih gorengan dia masih ada tuh. Ya. Berarti hari Minggu sudah ada 2 orang yang bekerja. Kebutuhannya tersisa 2. Ya. Hari Senin tersisa 4. Sudah ada 3 yang kerja. Hari Selasa tersisa 4 ya. Kan baru 1, 2, 3 orang yang kerja. Hari Rabu tersisa 4. Hari Kamis 4 butuhnya. Jumat 4 butuhnya. Sabtu butuhnya 4. Oke. Silakan orang kelima mau diliburkan di mana? Sabtu Minggu udah bisa ya, Bu? Sabtu Minggu boleh. Ya, Sabtu Minggu boleh. Minggu Senin juga boleh. Karena ini kan 4 semua nih. Ya. Jadi mau diliburkan di Minggu dengan Sabtu boleh, di Minggu dengan Senin juga boleh. Mau yang mana? Sabtu Minggu kayak Minggu aja, Bu. Minggu, oke. Minggu off, Sabtu off. Dulu saya. Oke sob. Untuk sob ya. Lagi ngapain sih? Oh, kebanyak ayah. Aku ambilin sob dong, panasin aku. Nah, jadi dia libur di hari Minggu dan Senin, ya. Next. Ada. Minta diangetin. Minta diangetin sopnya. Ya, terserah itu. Hari Senin tersisa kebutuhannya 3. Selasa 3, Rabu 3,
Kamis 3, Jumat 3, Sabtu 4. Oke, orang ke-6. Oke. Orang ke-6. Libur di mana? Libur di Minggu Senin, Bu. Minggu Senin, betul. Hari Sabtu nggak mungkin libur karena demand-nya tinggi, ya. Jadi Minggu sama Senin. Hari lainnya harus kerja. Tuh. Ya. Orang ke-7. Hari Minggu butuh 2, Senin butuh 3, kemudian ini butuh 2, Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Libur di mana nih? Kamis, Jumat. Rabu Kamis bisa. Ini paling banyak, ya. Jadi dia harus tetap kerja. Dia tetap kerja nih. Dan ada yang mau join. Berarti ini nggak mungkin karena dia temenannya kan ini atau Minggu Sabtu. Nah, ini pasti harus kerja nih. Tinggal ya ini, terserah mau diplotting di mana. Selasa, Rabu, Rabu, Kamis, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Bu. Rabu dan Kamis. Ya. Satu. Nah. Jadi orang ke-6 akan bekerja di hari Minggu, Senin, Selasa, Jumat, Sabtu. Ya, Rabu, Kamis dia off. Orang ke-7. Tadi yang ke-7, Bu. Yang ke-7. 8 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke. Hari Minggu butuhnya 1, butuh 2, butuh 1, butuh 2, butuh 2, butuh 1, butuh 2. Oke. Off di mana? Minggu, Senin, Sabtu, Minggu. Off-nya hari apa? Sabtu Minggu ya, Bu. Minggu, Bu. Ini yang ini pasti sudah harus kerja ya. Ini harus kerja. Karena demand-nya paling tinggi. Ini harus kerja. Nah, yang satu kan loncat-loncatan nih. Minggu sama Selasa sama Jumat, loncat-loncatan. Nah, jadi kemungkinan yang di dalam Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu atau Minggu Senin atau Senin Selasa. Yang mana liburnya? Sabtu Minggu, Bu. Sabtu Minggu, Bu. Minggu libur, Sabtu libur. Ini terus kerja. Orang ke-9, jadi orang ke-8 akan bekerja di hari Senin sampai Jumat. Ya. Orang 9. Hari Minggu butuh 1, Senin butuh 1, Selasa udah habis terpenuhi semuanya. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu butuhnya sisa 1. Sisa 1, hari Jumat udah terpenuhi semuanya. Hari Minggu butuh 2. Sabtu butuh 2. Libur di mana? Ini jelas gak mungkin ya. Di mana tinggi? Dia harus kerja.
Yang paling kecil adalah 0. Ya. Nah, ini hari Selasa sama hari Jumat. Nggak mungkin dipasangin karena harinya lompat-lompatan. Jadi yang paling memungkinkan adalah ini ada apa? Minggu Senin atau Rabu Kamis. Yang paling mungkin libur. Misal orang ke-9 libur di hari Minggu sama Senin ya. Ibu nggak bisa kan? Mana ya? Rabu sama Kamis nih. Kenapa? Minggu Minggunya sama Senin misalnya. Kenapa? yang Minggu ini demandnya tinggi, ya. Yang demandnya ada 0 nih hari karena sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Cuma ini loncatan nih. Jadi nggak mungkin dipasang, nggak mungkin libur. Kan liburnya harus sepasang. Jadi yang memungkinkan adalah ini, ya pasangannya Minggu Senin atau Rabu Kamis. Itu paling memungkinkan. Karena harus pasang. Ya. Jadi misalnya nih, ya. Bu, emang kalau yang pasangannya yang 0 sama 1 itu nggak boleh ya, Bu? Misalnya liburnya di Kenapa pasangannya mana? Ini? yang pas 0 sama 1. Oh iya, boleh. Kamis Jumat, Bu. Bu, Kamis Sorry. Jumat kayak gitu. Ya, Kayak betul. misalkan. Ya. Ini boleh ya. Hari Senin Selasa boleh ya. Ini karena kebutuhan yang terpenuhi, jadi boleh Senin Selasa atau ini Kamis Jumat ya. Misalnya sih libur nih, libur sama ini ya. Oke, atau ini boleh ya. Jadi di sini kerja. Ini dia juga kerja. Ya. Jadi liburnya di hari Senin sama Selasa. Atau di hari Kamis Jumat, ini boleh libur ya. Kayak kita misalnya pilih yang ini ya. Jadi hari lain kerja, orang ke-9 kerja di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ini sudah terlihat bahwa orang ke-9 akan idle. Ya, karena di hari Jumat sebenarnya udah nggak butuh orang, sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Ya, ini yang bekerja adalah si A, B, orang keempat, siapa D? 4, orang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siapa? Ya, Oke. Ya. Jadi udah orang yang bekerja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, udah ada 7. Sudah terpenuhi nih, di mana 7? Ya, sudah terpenuhi di mana 7. Nah, tapi karena kita punya karyawannya 10, ya terpaksa kita alokasikan. Nah, sehingga akan terjadi idle karena butuhnya cuma 9,2. Kalau kita siapin 9, pasti kekurangan, jadi harus lembur. Kalau nyiapinnya 10, kelebihan, pasti ada idle. Nah, ini terlihat di orang ke-9 dia akan idle. Ya, kerjaannya soalnya udah terpenuhi nih 7 orang. Ini sudah habis. Oke. Nah, sekarang orang ke-10. Hari Minggu 0, dan betul 1. Ini udah habis, sudah habis. Ini kelebihan ya, kelebihan 1. Kemudian ini betul 1. Betul 1. Ya. Oke, nah ini Nah, ini di sini sebenarnya demand-nya sudah 0 ya, sudah 0. Oke.
Ini udah 0 sebenarnya, udah nggak butuh lagi. Nah, tapi karyawan kita kan ada 10, mau nggak mau kita alokasikan. Oke, nah ini pasti dia harus kerja. Ya, ini pasti dia harus kerja. Oke, nah berarti dia harus liburnya di antara ini. Dia bisa libur. Misalnya kita alokasikan liburnya di sini. Nah, ya, jadi dia kerja hari Minggu, Senin, Selasa, Jumat. Nah, kita lihat di sini jumlahnya. Satu, 0, 2, 0, 0, 1, 0. Nah, artinya ini ada 3 orang yang menganggur. Ya, ada 3 orang yang idle. Nih, di hari Senin akan ada orang idle. Kita lihat di hari Senin, ya, Senin butuhnya 4. Ya, kita hitung sekarang nih. 1, 2, 3, 4. Udah terpenuhi. Maka orang ke-10 ini akan idle. Ya, karena kebutuhannya sudah terpenuhi nih sama orang ke-9, hanya butuh 4. Oke. Terus yang hari Senin ini butuhnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Ham? Ham? Hah? Kenapa? Enggak. Enggak. Besok. Loh. Gimana ketua PKM itu hanya boleh dua kali dalam? Alah, nggak ditunjukin di screenshot gitu loh. Terus di WA-nya. Udah ikutin aja surat, maaf ya, saya ikutin surat gitu aja. Itu aja kemarin itu kalau nggak aku ingetin, kan aku nanya, Mbak ini kapan ya terakhir di apa sih namanya di kontrak kok tanggal berapa kemarin tuh ya, harusnya Februari kan. Kaget ya ampun, saya lupa gitu. Iya. Ya, oke. Antar aku ingetin Mbak Rianya. Oke, thank you ya Ham ya. Oke, kemudian ini pas ya, 8 orang, Selasa, butuh 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, butuhnya 7 orang. Oke. Terus ternyata orang ke-10 kerja. Nah, maka dia akan idle. Nganggur. Ada kelebihan orang. Ya. Oke. Terus sekarang hari Rabu. Butuhnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, pas. Oke, pas nih 7 orang.
Kamis butuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Ya, maka dia 0. Nggak ada yang idle. Jumat butuh 7. Tersedia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9. Nah, di sini dia idle 2 orang. Butuhnya berapa sih? 7 kan? Nah, idle 2 orang. Ya di sini ini ya, idle 2 orang. Ya. Kemudian ini butuhnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Oke. Di sini oke. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa ada yang idle di sini ada 1, 2, 3. Ya. Maka di paling banyak yang idle adalah hari Jumat. Ada 2 orang yang kerja tapi nganggur. Karena sebenarnya kebutuhannya sudah terpenuhi. Oke. Yang masih ada yang ditanyakan? Mau coba lagi? Boleh aku coba lagi. Nah, kita lihat kesimpulannya yang di buku. Ya. Bentar. Jadi, angka negatif di baris terakhir itu menyatakan hari menganggur. Apa? Susunya susu putih. Susu apa? Taruh bentar lagi aja. Berakhir jadi angka negatif di baris terakhir itu menyatakan hari menganggur yang disebabkan oleh kelebihan orang atau offstepping ya, kelebihan orang. Nah, bentar. Kita ada kelebihan. Oh nih, ini sorry ya, di sini ada ini 0 kurang 1 kan minus 1 ya. Minus 1 ini jadi minus 2. Oke. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kelebihan 4 orang. Overstaffing. Ya. Oke. Nah, overstaffing dapat dihindarkan dengan cara melakukan overtime sebanyak 1 hari saja. Ya, karena kita lihat tadi di hari terakhir itu banyak yang nganggur, di orang ke-10 terutama ya. Di orang ke-10 itu nganggurnya sampai 3 hari. 1, 2, 3. Nganggur sampai 3 hari. Oke. Nah, ini jadi orang ke-10 ini bisa kita delete ya dengan kita menyuruh orang lembur 1 hari. Nah, misalnya di sini orang ke-9. Ya, mana. Nih, misalnya orang ke-9 ini bisa kita suruh lembur. Ya. Jadi kalau ini kita suruh lembur, ini udah ya, dia udah kerja ya, sorry. Dia udah kerja, oh di sini. Nih. Ya. Dia kan kerjanya hari 1, 2, 3, 4, 5 ya, hari Minggu, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kerja. Ya. Nah, maka di sini dia misalnya di sini kan dia lembur, tapi butuh 1 nih padahal. Ya. Nah, maka di sini kita suruh lembur. Kalau dia di sini suruh lembur, orang ke-10 nggak perlu. Ya, kalau misalnya disuruh lembur nih, berarti di sini 0. Ini 0, 0, 0, 0. Ya, ini bisa kita off nih harusnya ya. Kita off. Jadi di sini juga ini masih ada 1 ya. Masih ada 1. Ini masih ada ini minus 1 ya. Nah. Tuh. Ya. Jadi kita tinggal butuh hari Sabtu saja. Nah jadi kelebihan orang ini bisa kita lakukan dengan memberdayakan 1 orang lembur, ya. Nah, sekarang kita coba dengan soal yang lain. Misal, Ibu, maaf Bu. Kenapa?
Tadi yang kelebihan 1 itu terus gimana, Bu? Mana? Tadi Gimana? yang orang ke-9 yang butuh 2 itu gimana jadinya, Bu? Bentar. Nih. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dan 0 ya. Dan 0. Ini 1, 2, 6 kurang 1, 5, 5 kurang 1, 4, 4 kurang 1, 3, 3 kurang 1, 2, 2 kurang 1, 1, 1 kurang 1, 0. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bentar. Oke. Nah, ini 1, ini 0. Oke. Nah, ini 1, 2, 3, 5 kurang 4, 3, 2, 2, 2, 1, 0. Ini dan 0. Ini ya. 1, ini 1 kerja, ini dan 0, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Oke, ini yang kurang ini 8. Nah, ini 6, 0, 5 kurang 1, 4, 4 kurang 0, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Ibu, kalau kayak gitu di orang yang ke-8 itu dia bisa lembur juga nggak sih, Bu? Kan itu ada dua nih, Bu, dimana 2. Nah, di situ dia bisa lembur juga atau enggak sih, Bu? Bisa lembur, orang ke-8 bisa lembur. Ini ya, soalnya kan kalau misalnya yang lainnya bisa langsung 0 ke bawahnya itu terakhir di orang ke-9 kan, Bu. Apa Jadi orang ke-8-nya bisa lembur juga, jadinya dianya apa namanya? Jadi nggak ada lagi orang ke-10. Nah, ini lemburnya di sini nih kayaknya. Harusnya ke orang ke-8 nih. Bermasalahnya di orang ke-8. Ya. Bermasalahnya di sini. Karena dia paling banyak nih, tinggal 2 di sini. Kalau dia lembur, saya bikin dulu deh. Kalau ini lembur, ya, orang ke-8 lembur, ini saya buang dulu. Oke. 1, 1, 0, 1, 1, 0, ini 1. Ya. Nah, maka yang di si orang ke-9 harus bekerja di, ini harus kerja, ini bisa lembur, bisa off, ini bisa off, ya. Ini kerja, ini kerja, ini kerja, ini kerja. Nah. 1, nah, 0, 1 kurang ini sama ini libur ya. Terus atau ini sama ini libur boleh. Oke. Nah, jadi di sini tersisa 0, 0, 0. Ini masih butuh 1. Ini 0. Ini minus 1 idle. Ini 0. Coba kita lihat deh, ada yang ini enggak? Ada
Ada yang salah plotting nggak? Jadi 0 semua kok Bu, yang ke 10 jadi 0 semua. Kalau yang orang 8-nya lembur sama orang 9-nya lembur. Oh, 2 orang lembur. Heeh. Oh, di sini. Ya, bisa. Iya Bu, maksudnya juga gitu Bu. Yang orang 9 Dua kali lembur lembur. di hari Senin. Lemburnya 2 orang. Bisa. Ya, ini jadinya 0 semua ya. Tetap idol 1 nih, orang ke 9. Nggak apa-apa. Ya, ini jadi orang ke 10 nggak ada. Ya. Bisa jadi lembur 2 orang, bisa. Ya, lembur 2. Harusnya kan 9. Harusnya lemburnya sih 1 sih. Karena kan butuhnya 9. Kita sediain lembur cukup 1. Coba kita lihat nih, mana? Ini benar. Ini benar. Terus ini off-nya di sini ya. Terus ini lembur. Terus ini sama ini off ya. Ini off. Ini off. Ini kesalahan di sini nih. Sama ya. Ini 1 2 1 2 2 1 1. Oke. Ini pasti off. Ini harusnya kerja 1. Nah, kesalahan di sini. Ada di sini nih kesalahannya. Itu tadi karena yang itu Bu, yang misah-misah gitu. 3 kurang 1 2, 2 kurang 1 2, 2. Ini 1 2. Ya, karena misah-misah ya. 1. Oke. Mestinya cuma kelebihan 1 orang nih. 1. Ini kisah-kisah ya. Oke. Kalau misalnya orang ke-7 ini kalau misalnya dia off, kerja. Maksudnya kelebihannya cuma 1 orang nih. Ini mana salahnya ya? 0 0 3. Apa yang yang off di ini Bu, orang yang ke-7 off-nya digeser ke apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamis, Jumat ini udah ini kan Jumat. Coba ya. Ini kan ini di sini ya. Coba dulu. Ini tadi kita kebanyakan libur di Sabtu Minggu soalnya. Semuanya libur di Sabtu Minggu. Jadi kredit deh. Orang ke-7. Misal kalau oke, ini 0 ini 0. Ini kerja gitu ya. 1 semuanya pada mau liburnya Sabtu Minggu. 3 kurang 1 2 1 1 2 2 1. 2, sorry. Ya. Ini pasti dia kerja. Ini off. Ini dia kerja. Ya. Nah, ada ini sisa 1. Sisa 1. Ya. Kemudian berarti dia off. Ini off ya. 1. Angka di sini 0. 1.
Nah, orang ke 10 mas 1, 0, 0, 0. Nah, dia pasti di sini harus kerja kan? Kerja 5 hari ya. Oke. Misalnya dia liburan di sini. Ya. Maka nih kerja ya. Nah, orang ke-10 idle di sini. Di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, 4 hari. 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3. Sorry. Ini enggak. Ya. Idle-nya 4 hari. Orang ke-10 idle 4 hari. Minggu, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita kita bikin orang ke-9 nih. Ya. Orang ke-9 kita bikin lembur. Ini saya kopas dulu. Nah, jadi kalau misalnya ini dibikin lembur. Ya. Dia kerjanya 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kerja 6 hari. Ya, lembur nih. Ini dia lembur. Ya. Maka tersisa 0. Nah, pas. Ya. Jadi kita kelebihan 1 orang yaitu orang ke-10, orang ke-9 di hari Minggu Senin. Senin dia harus lembur kalau kita mau mengurangi 1 orang. Oke, coba lagi ya. Kita coba lagi. Ini betul. Nah, misalnya berapa? Misalnya butuh 10, terus berapa? Mau berapa? Ya, mau nyoba berapa? Senin. Kalian ini berapa? 9? 8? 8. Hah? 10? 5, Bu. 5. Terus Kamis? 7. Jumat? 4, Bu. 4. Sabtu? 6. 6. Oke. Satu 9. 49 dibagi 5 hari ya. Bagi 5 hari kerja. Ya. Maka kita butuhnya 9,8. Sama nih. Masih sama kayak tadi, orangnya 9 atau 10. Ya, kita nyiapin 9 atau nyiapin 10. Mau tetap yang ini atau mau dirubah? Mau tetap yang sama, jadi kita nyiapin tetap 10 orang. Jadi kita nyiapin 10 orang ya. Oke. Nah. Pas dulu. Ya, orang ke-1 masih kerja di hari Selasa harus kerja. Ya. Minggu udah pasti harus kerja. Nah, yang paling kecil adalah 5 sama Jumat. 5 sama Jumat, Rabu sama Kamis, rumah Jumat. Tapi kan nggak mungkin nih berdekatan. Sehingga yang paling mungkin adalah Jumat sama Sabtu. Ya, Jumat sama Sabtu. 0, 0. Ya, jadi dia harus kerja. Ini harus kerja. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian sini sisa 8.
sisa 7, sisa 9, sisa 4, sisa 7, sisa 6, sisa 4, sisa 6. Oke. Nah, ini pasti dia harus kerja. Oke. Ini pasti harus kerja. Ya, ini harus kerja. Nah, temenannya ini sama ini nggak mungkin. Oke. Jadi Rabu Kamis atau Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Yang mana? Rabu Kamis, Bu. Rabu Kamis. 0, 0. Ini kerja, ini kerja. Oke. Orang ketiga. Sisa 7, sisa 6, sisa 8, sisa 4, sisa 6, sisa 3, sisa 3, sisa 5. Ini dapat harus kerja. Ini dapat harus kerja. Nah, temenannya berarti ini ya. Jumat Sabtu ya, paling kecil. Ya. Ini off, off. Ini kerja. 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 Oke. 2, 3, 4, 5. Liburnya di hari Jumat sama Sabtu nih, si orang ketiga. Orang keempat sekarang. 6, 5, 7, 3, 5, 3, 5. Ya. Oke, mana liburnya? 65 nggak mungkin. 57 nggak mungkin. 73 nggak mungkin. Paling mungkin adalah 35, 53, 35. Mau dari apa? Kamis Jumat. Jumat Sabtu. Oke, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu boleh. Atau Rabu Kamis boleh. Kerja, 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 kerja. 5, 5, 4, 6, 2, 5, 3, 4. Ya. Ini harus kerja. Ya. 6 sama 2 nggak mungkin. 2 sama 5 nggak mungkin juga. 5 sama 3 paling mungkin adalah Jumat Sabtu nih, 3, 4. Ya, 3, 4 paling mungkin untuk libur. Ini dia harus kerja. Ini kerja. Ini kerja. Ini kerja. Jadi orang kelima kerja di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6, 4, 3, 5, 1, 4, 3, 4. Nah, ini nggak mungkin. Ini bisa jadi, ya, ini bisa jadi. Misalnya ini harus kerja ya. Ini harus kerja. Nah, paling mungkin adalah ini misalnya kita liburin sama ini. Nah, ini dia kerja. 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 1, 2, 3, 4, 5. 7. Sisa 3, sisa 2, sisa 4, sisa 1, sisa 4, sisa 2, sisa 3. Nah, ini bisa, ya, ini bisa, Kalian ini diliburin, ya, diliburin, disuruh kerja, 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 kerja. Ini sisa 2, sisa 3, sisa 2, sisa 3, 0, ini 3, 3, ini 1, ini 2.
Nah, ini tiga banyak ya. Jadi yang memungkinkan ini yang off. Ya, ini terpaksa dia idle nih, orang ke-8 idle. Oke. Atau ini juga nggak apa-apa deh, kita coba ya di sini ya. Ini dia libur, ini libur. Kita coba dulu. Oke. Dia kerja. Soalnya forecast-nya aneh. Terlalu jauh jadi jomplang. Oke. Nah, sini sisa 2 1 2 0 3 ini, nah ini kan 0 ini 1. Nah, ini pasti kurang nih, ini masih ada 3, jadi nggak bisa nih dia libur. No, salah. Kita coba di sini deh libur. Nah, idle 1 kerja, ini idle kerja. Oke, kita 2, kita 1, kita 2, ini kelebihan 1, kemudian di sini 2, kita 2, kemudian ini 1, ini kemudian 2. Nah, oke. Maka yang bisa off adalah mana nih ya? Ini harus kerja nih, harus kerja, lompat-lompatan nih. Ini misalnya ini forecastnya aneh. Kalau ada 10 di tengah-tengah 10 jadi ribet. Ini 1 ini libur misalnya ya, ini libur. Ini kita jadi kurang orang nih, ini masih kurang 2 nih, nggak bisa. Harus ada yang libur 2 orang aja, jangan. Terus ini dia kerja. Nah, ini kan kalau dia kerja jadi nambah apa namanya? Nambah idle lagi ya. Ini udah idle jadi 2 orang, 2 kali idle nih. 1 ya. Nah, di sini nih permasalahannya. Ini kurang 1, ini 0, kurang 1, terus mana lagi? Nah, ini 0 nih sebenarnya ya, kita nggak butuh. Ini kurang 1, ini 0, ini kurang 1. Banyak kekurangannya. Ya. Nah, ini dia harus kerja. Day off-nya bingung. Ya, kalau di day off, ya ini pasti kurang 1. Jadi dia mesti lembur nih. Masih lembur 1. 2. 3. Ini misalnya lembur. Nah, ini kalau di nolin bisa 1. Ya kan? 1. Ini dia kerja nganggur. Nih, kerja off. Di sini nganggur, tapi di sini kelebihan. Bu, salahnya kenapa? Kenapa? Demand orang ke-10, Bu, itu masih 2. bukan 1,0 tapi 2 sama 1. 2. Ini 1 ya, sorry. Sorry. 2, 1, ini 0. Ini udah habis sebenarnya ya. Ini 1, ini 1. Tuh 2, 3. Demand yang hari Minggu, Bu, itu masih 2. Hari Minggu. Oh ya, ini 2. Iya. 2 nih. Jadi di sini nanti bermasalah kurang 1. Kenapa? Karena forecast-nya nih ya terlalu jomplang. Ini pasti forecast-nya
kurang tepat. Karena kalau kita lihat di sini 9, 8, 10 oke. Tapi begitu ke sini 5, 4. Ya 5, 4, 6. Ini udah jedanya terlalu jauh banget. Ya sehingga permasalahannya ini ada di forecast. Ya ini efeknya nih. Akibatnya kalau forecastnya kurang pas, jadi Selasa di tengah-tengah tiba-tiba butuh 10 gitu. Sementara yang lainnya cuman rata-rata. Nah, ini efeknya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih dia harus kerja 1. Nah, ini kalau suruh kerja, ini sisa 1. Nah, berarti harus ada yang disuruh lembur. Lembur di manakah? Ini udah dikurangin 1 semua. Sini, kurang suruh lembur di sini. Nih, suruh lembur. Ya. Jadi orang ke-9 suruh lembur nih. Suruh lembur. Orang 9 suruh lembur. Liburnya cuma 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sisa 1. 1, 1, 1, 1, 0, 1. 1, 2, 3. Nah, nih kan. Ini Ibu itu bukan yang hari Rabu yang di men ke-9 di men ke-10 itu bukan min 2, Bu. Bukan karena hari Rabu. Nah, itu atasnya min 1 min 1. Oh ya ini. Nih. Ya. Terus nah. Ini 0 berarti kan harus libur. 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 0, 0, 0. Ini idle ya, minus 2. Ini 1. Nah, nih 1. Ini idle. Nih 0. Ini 0. Oke. Nah, ini jadi suruh lembur. Suruh lembur baru 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada idle-nya 2. Idle-nya 2. Di sini. Di 1, 2, 3, 4, 5. Butuhnya 5 kan? Ya. 1, 2. Tuh, idle-nya 2 orang. Ya, di sini idle ya. Ada 2 orang yang idle. Butuhnya cuma 5. Disediakan 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama ini 6 ya, disediakan 6. Sama ini ya harusnya nih. Jadi yang lembur yang nganggur 2 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nih 2 orang. Orang ke-8 dan orang ke-9 di hari Rabu dia bekerja untuk idle. Orang ke-10 yang lembur ya, yang lembur tadi orang ke-10 ya, lembur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia harus lembur di sini ya, lembur nih misalnya. Dia harus lembur di sini. Lembur ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0. Nah, dia lembur di sini. Tuh, ya. Entah lemburnya di hari Senin atau di hari Selasa. Ya Minggu, Senin, Selasa. Jadi orang ke-9 bisa lembur di hari Senin
hari Minggu atau di hari Selasa lembur. Nah, kalau orang ke-10 lemburnya bisa di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa atau Kamis lemburnya. Bisa di 2 tempat ini. Ya, ini juga bisa di 2 tempat ini lemburnya. Nah, ini kelihatan bahwa ada 2 yang idle. Ya. Oke, jadi kuncinya untuk penjadwalan personil yang pertama tadi meramalkan, ya, meramalkan harus dengan metode yang tepat. Seperti kemarin waktu PP1 ya, dicari metode peramalan yang menghasilkan error yang kecil, paling kecil, ya. Nah, kalau metode peramalannya sudah tepat, ini nggak akan mungkin jomplang seperti ini, ya. Kita lihat di sini ada outlier nih 10. Sementara entah ini yang outlier apa ini yang outlier, gitu ya. Nah, jadi kita pilih dulu peramalan yang tepat. Kalau peramalannya sudah tepat, kemudian sudah kita bisa tentukan kebutuhan per harinya selama 1 minggu itu berapa orang. Nah, kemudian dijumlah. Oke. Nah, setiap orang akan bekerja sebanyak 5 hari. Maka jumlah orang akan dibagi 5. Maka ketahuanlah jumlahnya butuh berapa orang, ya. Jadi jumlah orang dibagi 5 hari kerja, maka keluarlah kita akan butuh sebanyak 9,8 orang. Ya, kalau kita nyediainnya 9, ya, pasti akan ada lembur. Kalau kita nyiapinnya 10, ini ada idle. Oke. Nah, kemudian kita alokasikan hari libur, ya, kita alokasikan hari libur sepasang. Ya, sepasang hari libur, hari yang berdekatan, di mana hari libur itu akan kita berikan di hari yang jumlah demand-nya tidak terlalu banyak. Ya, jumlah demand-nya tidak terlalu banyak. Sementara yang demand-nya paling banyak itu harus disuruh kerja. Ya, begitu seterusnya sampai jumlah orangnya terpenuhi. Ya, jadi ada 10 orang, ini ada 10 orang ya bekerja, di mana tiap orang kan bekerja 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Dan day off-nya sepasang. Oke. Sama sekali ditanyakan? Sebelum kita masuk ke materi yang lain. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Ya. Ibu, yang ini mau lihat yang orang yang ke-10 dong, Bu. Nah. Ini. Iya, Bu. Karena ke-10. Hah? Peraturannya gitu nih. Bentar ya, saya stop sharing dulu. Bentar. Nih. Oke. Jadi ada aturannya, ada aturan main lah istilahnya, ada aturan main ya. Jadi yang pertama kita mulai dari hari yang membutuhkan tenaga kerja terbesar. Jadi hari kerja yang membutuhkan tenaga kerja paling besar, maka karyawan harus ditempatkan di situ, dialokasikan untuk bekerja. Oke. Nah, langkah yang kedua nih. Jika terdapat 2 hari off yang identik, pilih pasangan hari dengan kebutuhan yang terkecil. Nah, jadi harus berpasangan. Hari liburnya itu harus berpasangan. Nih, ya, regular day off, dia harus pasang. Oke. Perhitungan dengan meramalkan kebutuhan dan menyediakan sepasang hari libur. Jadi nggak bisa lompat, harus sepasang. Ya. Nah, kemudian baru langkah yang ketiga, pilih pasangan hari off yang paling masuk akal. Misalnya Sabtu Minggu
ya, atau Minggu Senin gitu, atau Jumat Sabtu gitu. Jadi ini langkahnya seperti ini ya, baru masuk. Nah mungkin ini yang dikerjakan di sini agak berbeda dengan tadi kita coba barangkali ya, saya belum cek juga. Nah ini di sini tetap kelihatan ya, dengan hasil yang berbeda dengan yang tadi kita kerjakan. Terlihat bahwa orang ke-10 di sini ya, di sini udah 0, 0, 0, 0, 0, di sini butuh 1. Nah ini menandakan bahwa adanya kelebihan orang ya, adanya kelebihan orang. Nah sehingga kita lihat di sini orang ke-10 akan idle 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5 dengan idle 5 hari. Oke. Sorry, 4 hari, 1, 2, 3, 4, karena di sini udah 0, 0, 0, 0, tapi kita suruh kerja. Nah, maka dia ada karena dia 4 hari. Nih. Nah, permasalahan ada di sini. Di hari Sabtu, ini masih tersisa 1. Nah, jadi kalau orang yang ke-9, ini kita suruh kerja. Nih. Ya, kita suruh kerja lembur ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, dia bekerja 6 hari, kita suruh lembur, maka di sini akan 0 ya, 1 minus 1 0, maka orang ke-10 tidak ada ya, jadi nggak ada lagi idle. Oke, caranya berbeda, sedikit berbeda dengan tadi yang kita sudah kerjakan, tapi tetap ketemunya 4 ya. Saya lihat lagi Excelnya. Nih, tetap ketemunya 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Dengan hari lemburnya si orang ke-9 di hari Senin. Kalau dia lembur, nih hari Senin dia lembur, maka orang ke-10 nggak ada, karena dia kan 0 semua. Ya. Pengisiannya berbeda dengan yang tadi, tapi tetap hasilnya sama. Ada lagi yang menanyakan? Boleh, kalau kan ini kan pilihan. Ini kan pilihan. Dapatnya kan 9,2. 9 atau 10 kan? Kalau dia 9, pasti akan ada yang lembur. Gitu ya. Nggak tahu lemburnya di orang yang kemana. Ini kebetulan kedapatannya di orang yang ke-9 lembur. Mungkin saja orang ke-5 yang lembur, itu mungkin aja. Gitu. Yang penting kalau kita ngambil 9, pasti harus ada 1 lembur. Kalau ada yang 10, pasti orang yang ke 10-nya itu pasti ini idle. Nih. Apa-apa. Mau pakai 9 nggak apa-apa. Yang penting bisa ditunjukin bahwa ada yang lembur 1 di hari apa, yaitu orang keberapa gitu. Boleh. Ya. Oke. Oke. Saya belum ngasih materi ya, belum ngirim ya. Terus sampai jam berapa? Belum. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 15.30. 15.30. Kita sekarang sudah masuk ke penjadwalan job shop. Ya. Jadi nanti ada penjadwalan board job shop, itu ada metode berdasarkan sequencing. Ya. Kemudian sequencing juga metodenya ada cukup banyak ya. Ada first come first serve,
kemudian ada shortest processing time, earliest due date, dan processing time dengan pembobotan, wake shortest processing time. Kemudian ini metode yang pertama, yaitu penjadwalannya end job. Jadi jobnya banyak, tapi prosesornya cuma satu. Ya, yang dimaksud dengan prosesor ini adalah workstation-nya, ya, atau pusat kerjanya, ya. Pusat kerjanya cuma satu, ya, cuma satu mesin misalnya, atau cuma satu mesin misalnya, tapi dia menerima banyak pekerjaan. Nah, bagaimana cara mengalokasikan pekerjaan tersebut ke hanya satu mesin saja? Ya, jadi ada 5 pekerjaan, masing-masing cycle time-nya ada, tapi akan dikerjakan di satu mesin. Nah, bagaimana ngejadwalinnya? A dulu kah atau C dulu kah, ya, sehingga nanti ketemu perurutannya itu bagaimana supaya menghasilkan waktu yang optimal. Nah, kemudian ada FCFS, ya, ini ada SPT, kemudian WSPT. Nah, kemudian ini dengan kasus due date. Kalau tadi nggak pakai due date, kalau ini sekarang pakai due date, jadi konsumennya ngasih due date, ya. Oke, sama pakai FCFS, pakai SPT, atau metode early due date, ya. Nah, kemudian ini ada end job 2 prosesor. Jobnya banyak, sekarang prosesornya ada 2 atau workstation-nya ada 2. Nah, metodenya apa? Oke, kita pakai aturan Johnson. Oke. Nah, aturan Johnson ini paling mudah ya menurut saya. Kemudian kalau end job tadi prosesornya ada 3. Ya, masih pakai aturan Johnson tapi n per 3 problem. Oke. Nah, ini cara penyusunannya. Kemudian ini masih job shop, ya. Job shopnya aja metodenya banyak banget, ya, belum yang flow shop. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke metode flow shop. Ya, metode flow shop. Nah, tadi metodenya ada Dudek Campbell Dudek Smith. Nah, flow shop ini jadwalnya lumayan ribet, ya, lumayan ribet. Jadi tolong nanti pada saat kita masuk flow shop agar diperhatikan karena penjadwalannya itu akan panjang, ya, akan panjang banget, lumayan ribet lah. Oke. Kemudian ada metode Palmer dan ada heuristic 4, ya. Sebenarnya flow shop banyak banget, cuman saya hanya nampilin 4 saja, ya. Ada satu buku sendiri yang membahas tentang metode penjadwalan. Buku bahasa Indonesia, bukunya siapa ya, orang Medan itu yang buat itu dosen USU. Satu buku sendiri khusus dia bikin untuk penjadwalan tok, ya. Nah, kalau di kampus lain ada mata kuliah pilihan khusus untuk membahas penjadwalan. Jadi satu semester hanya bahas penjadwalan karena metode penjadwalan itu banyak banget, ya, banyak banget. Dari mulai yang simple sampai yang lumayan ribet, ya, dari mulai yang manual sampai menggunakan simulasi. Banyak banget. Nah, karena kita masuk ke dalam mata kuliah P2, maka flow shop saya hanya bahas sebagian saja. Selebihnya kalian bisa baca-baca dari jurnal, ya, dari buku. Nah, ini bab penjadwalan, ya, nanti akan saya kirim. Nah, saya masuk dulu ke flow shop. Nah, tadi flow shop. Flow shop, job shop. Ini udah. Nah, oke. Penjadwalan pada proses produksi dengan tipe job shop, ya, ini lebih sulit dibandingkan flow shop. Sulitnya itu karena di job shop itu produknya banyak banget, ya, bisa ratusan. Kalau flow shop itu produknya relatif sedikit, cuman memang metodenya, cara menghitungnya agak ribet, ya, agak ribet gitu. Jadi cukup panjang lah. Jadi harus bikin penjadwalannya itu pakai Gantt chart, ya, supaya lebih terlihat jelas. Nah, job shop ini menangani variasi produk yang sangat banyak dengan pola aliran yang berbeda-beda melalui pusat kerja. Jadi mesinnya sama, ya, mesinnya sama. Jadi saya cuman punya mesin 5 buah mesin, ya, 5 buah mesin.
Misalnya ada mesin cutting, ada mesin bending, mesin press gitu ya, mesin milling, kemudian ada mesin rolling misalnya ya. Nah, saya menerima pekerjaan sampai ratusan tipe ya, ratusan varian. Oke. Nah, misalnya varian A itu akan melewati mesin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, varian B misalnya, ya varian B menggunakan mesin yang sama, tapi alirannya beda dari 1, ke 2, ke 3, ya, ke 5, baru ke 4. Gitu. Yang C cuma ngelewatin 1, 2, 4, 5. Yang D 1, 2, 3, 5 gitu ya. Jadi mesinnya dipakai untuk banyak produk, untuk membuat banyak produk, tetapi alirannya beda-beda ya, aliran flow prosesnya atau OPC-nya beda-beda untuk masing-masing proses, untuk masing-masing produk. Nah, pada job shop peralatan digunakan secara bersama-sama ya. Tadi mesinnya digunakan sama-sama, ada 5, semuanya pakai 5, cuman flow-nya beda-beda. Oke, sedangkan pada flow shop, ini peralatan yang digunakan hanya satu jenis produk. Jadi satu lini untuk satu produk. Kalau misalnya perusahaannya bikin 5 produk, maka dia harus punya 5 lini. Karena satu lini hanya bisa mengerjakan satu produk saja. Ya. Oke. Nah, job yang berbeda-beda mungkin ditentukan oleh prioritas yang berbeda pula, yang mengakibatkan order tertentu harus segera diproses pada saat order tersebut ditugaskan di suatu pusat kerja. Nah, sementara pada flow shop itu nggak terjadi permasalahan karena produk yang dibuat relatif seragam, ya. Jadi flow shop itu varian produknya nggak terlalu banyak. Nah, masalah penjadwalan job shop ini berkaitan dengan job loading, juga job sequencing atau urutan pekerjaan ya. Job sequencing itu urutan pekerjaan. Nah, pada job loading ini harus diputuskan pada pusat kerja yang mana suatu job harus ditugaskan. Oke, sementara pada job sequencing, urutan pekerjaan, harus diputuskan bagaimana urutan proses dari macam-macam job tersebut harus ditugaskan pada suatu pusat kerja. Jadi 5 job, ya, ada 5 job, maka mana dulu yang dikerjain ini? 1, 2, 3, 4, 5, atau 2, 1, 5, 4, 3, gitu ya. Jadi urutannya yang harus ditentukan supaya bisa meminimalkan idle time. Oke, job sequencing berdasarkan prioritas. Pengurutan sequencing ini menentukan urutan pekerjaan yang harus dikerjakan di suatu work center. Ya, misal ada 5 buah job. Oke. Nah, pekerjaan mana yang harus dikerjakan lebih dulu nih? Apakah yang lebih dulu datang atau yang harus paling cepat selesai? Ya, misalnya customer A datang paling awal. Kemudian customer C datangnya paling belakangan, tapi dia punya due date. Tolong dong, saya harus selesai nih dalam waktu 3 hari, tolong ya. Nah, maka perusahaan harus menentukan mana dulu nih harus dikerjain. Apakah customer A dulu yang dikerjakan karena dia datang paling awal, atau customer C yang datang paling akhir tapi minta duluan, gitu ya. Nah, metode pengurutan menentukan urutan pekerjaan yang dilakukan oleh suatu work center berdasarkan prioritas yang harus ditentukan. Kalau si manajemen di pusat kerja itu sudah menentukan bahwa ya first come first serve, jadi yang datang duluan itu harus dilayani, ya udah, ya si C tiba-tiba minta nyelak, nggak bisa. Prioritas saya adalah yang datang duluan, itu yang saya kerjakan duluan, gitu. Nah, tapi kalau di lantai produksi prioritasnya sudah ditetapkan berdasarkan due date, maka customer yang due date-nya paling dulu, meskipun datang paling belakangan, dialah yang harus dikerjakan duluan, gitu. Nah, terdapat beberapa aturan dalam pengurutan, ya, dalam job sequencing, di mana
setiap sequence itu mempunyai pengaruh yang berbeda, ya. Nah, baik terhadap kecepatan dari penyelesaian pekerjaan ataupun pada faktor lainnya. Nah, misalnya kita akan diminta untuk menghitung tingkat rata-rata persediaan, ya. Di lantai produksi kalau kita ingin menerapkan lean manufacture, ya, maka harus dihitung nih tingkat rata-rata persediaan per siklusnya berapa. Oke. Kemudian setup. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setup mesin? Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk men-setup mesin, maka waktu yang terbuang akan semakin besar. Ya, sehingga di situ akan ada downtime yang terencana, ya, plan downtime untuk kegiatan setup. Nah, kalau setupnya kelamaan, berarti waktu efektifnya itu semakin berkurang. Nah, efeknya adalah akhirnya terjadilah idle, ya. Nah, semakin lama setup mesin, maka biaya yang harus dikeluarkan perusahaan akan semakin besar, karena harusnya dia bekerja 8 jam full, tapi gara-gara setup mesinnya butuh 1 jam, maka efektif hanya 7 jam. Ya. Nah, akhirnya outputnya menjadi nggak tercapai, karena kerjanya cuma 7 jam. Oke. Nah, urutan yang dipilih harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai tadi, ya. Kalau kita memang ingin memuaskan konsumen yang datang duluan, ya berarti kita pakai prinsipnya first come, first serve. Oke. Nah, ini beberapa aturan dalam penjadwalan, ya, aturan main dalam penjadwalan. Yang pertama adalah first come, first serve. Di mana pekerjaan yang datang lebih dulu, maka itulah yang harus kita layani, ya. Nah, ini berlaku di teller atau di kasir, ya. Siapa yang ngantri duluan, maka itu yang akan dilayani lebih dulu. Yang kedua, kalau di lantai produksi menggunakan aturan atau prinsip shortest processing time, ya, berarti didasarkan pada waktu pengerjaan paling pendek. Sehingga pekerjaan yang paling cepat selesai, ya, ini akan menjadi prioritas yang pertama kali untuk dikerjakan. Jadi kalau misalnya ada 5 job yang datang, kemudian customer A datang paling dulu, tapi customer C waktu prosesnya paling pendek, dia datang paling belakangan. Ya, datang paling belakangan, tapi processing time-nya paling pendek. Nah, kalau di lantai produksi menganut sistem SPT, maka yang dikerjakan adalah si C duluan. Karena dia paling pendek di antara 5 job yang datang. Nah, sehingga dengan menggunakan aturan SPT, urutan pekerjaan akan didasarkan pada waktu proses terkecil, itu prioritas. Nah, di mana tujuannya adalah untuk meminimalkan rata-rata keterlambatan pengerjaan pada suatu workstation atau prosesor. Ya, jadi jangan sampai ada keterlambatan dalam pengiriman barang ke customer. Ya, oke. Kemudian yang aturan ketiga adalah early due date. Ya, early due date. Nah, ini berdasarkan due date paling cepat, ya. Jadi pekerjaan yang harus selesai paling awal ini harus dikerjakan lebih dulu. Oke. Jadi kalau ada 5 pekerjaan E due date-nya paling cepat. Ya, misalnya dia harus di delivery misalnya tanggal 5. Sementara yang lain ya dari A sampai D di delivery-nya tanggal 10, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 12 gitu ya. Nah, pekerjaan si E ini due date-nya paling cepat. Ya, maka si E duluan yang harus dikerjakan. Sama tujuannya yaitu untuk meminimalkan kelambatan terbesar ya pada suatu prosesor sama seperti SPT. Oke, yang keempat berdasarkan pembobotan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan rata-rata keterlambatan pada suatu prosesor, di mana pendekatan dengan pembobotan ini digunakan karena masing-masing pekerjaan mempunyai arti penting yang berbeda, ya, mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda-beda sehingga makanya setiap pekerjaan dikasih bobot.
Oke. Nah, sehingga digunakanlah pembobotan untuk menjadwalkan masing-masing pekerjaannya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke metode penjadwalan untuk job shop, kita harus tahu dulu terminologinya ya, atau definisi dari beberapa istilah yang akan kita gunakan di dalam penjadwalan. Yang pertama adalah lama proses. Apa sih lama proses ya? Nah, ini kira-kira didefinisikan sebagai menunjukkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Oke. Waktu selesai, apa tuh waktu selesai? Yaitu total waktu suatu pekerjaan yang berada dalam sistem. Oke. Total waktu suatu pekerjaan akan berada dalam sistem. Jadi mulai dia dari workshop nih, mulai dia masuk di dalam gudang ya, warehouse, masuk ke warehouse, kemudian dikirim ke lantai pabrik. Ya, dikirim ke lantai pabrik. Kemudian dia akan ditaruh di mesin 1. Mengantri ya. Nah, begitu dia sudah ditaruh di depan mesin 1, maka dia sudah masuk ke dalam sistem. Meskipun kondisinya dia sedang menunggu antrian untuk dikerjakan di mesin 1. Oke. Nah, maka yang disebut dengan waktu selesai adalah waktu dia mulai masuk ke dalam sistem, menunggu dikerjakan, menunggu antrian untuk dikerjakan di mesin 1, sampai dia keluar dari sistem, yaitu setelah selesai dikerjakan. Di mana sistem itu mulai dari proses packaging, gitu kira-kira ya, ke dalam satu lini ya. Jadi selesainya itu adalah di assembly atau di packaging. Yang maka disebut dengan sistem. Waktu yang dibutuhkan mulai dia masuk ke dalam sistem, yaitu di mesin ke-1, masuk antrian, sampai dia keluar dari lini assembly atau keluar dari lini packaging ya. Nah, sehingga tadi nih ya, mencakup lama proses ya, lama prosesnya dia sendiri untuk mengerjakan cycle time-nya dia sendiri, ditambah dengan waktu untuk menunggu antrian nih. Menunggu sampai dia mendapat giliran untuk dikerjakan. Jadi termasuk di dalamnya adalah idle time. Ya, idle time untuk mengantri ya, menunggu antrian untuk dikerjakan. Oke, due date, jadwal selesai. Merupakan batas waktu yang diharapkan pekerjaan telah selesai diproses ya. Nah, berapa hari sejak pekerjaan masuk ke dalam sistem. Dan jadwal selesai ini merupakan batas waktu yang batas waktu untuk menyelesaikan proses ya. Jadi dia sudah menetapkan bahwa pekerjaan dari customer B ini harus selesai dalam waktu 5 hari. Ya, mulai masuk ke dalam sistem sampai keluar dari sistem dia harus 5 hari. Nah, ini bisa melenceng nih. Ya, bisa melenceng karena kan antriannya itu lama ya, giliran prosesnya dia menunggu antrian ya lama di mesin 1, di mesin 5 gitu ya, menunggu lama di proses karena mesin 5-nya mungkin terjadi downtime. Nah, akibatnya due date-nya jadi molor ya, karena di sini ada antrian karena misalnya terjadi downtime mesin misalnya ya. Nah, keterlambatan menunjukkan jumlah hari terlambat dari batas waktu yang diharapkan ya. Jadi misalnya due date-nya 5 hari, tapi karena terjadi downtime di sini, maka waktu selesainya menjadi 7 hari. Nah, maka akan terjadi terlambat 2 hari ya. Perbedaan antara waktu selesai dengan jadwal selesai ya. Ini dikurangi dengan due date. Ya. Rata-rata waktu menyelesaikan pekerjaan ya, atau completion time dihitung dari jumlah waktu selesai semua pekerjaan dibagi dengan jumlah pekerjaan. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang datang ya.
dibagi dengan jumlah pekerjaannya. Misalnya untuk mengerjakan 10 pekerjaan, 10 job, itu butuh waktu misalnya 10 jam. Ya, kemudian dibagi dengan banyaknya job ada 10. Ya, maka rata-rata waktu penyelesaian pekerjaan per jobnya adalah 1 jam. Nah, rata-rata waktu penyelesaian yang rendah dapat memperkecil jumlah persediaan dalam proses. Jadi kalau waktu penyelesaiannya semakin pendek, ya rata-rata cycle time-nya itu per jobnya itu pendek, maka kemungkinan terjadinya inventory WIP ya di dalam sistem itu akan semakin kecil. Nah, kemudian rata-rata waktu keterlambatan atau average job lateness dihitung dari jumlah hari keterlambatan, jumlah hari terlambat ya. Dari sini tadi ini mana nih? Nih, hari terlambat. Oke. Kemudian dibagi dengan banyaknya pekerjaan. Jadi kalau misalnya terlambatnya itu 10 hari ya, jobnya ada 5, nah maka per jobnya itu rata-rata terlambat 2 hari. Oke. Nah, rata-rata waktu keterlambatan yang rendah ini menunjukkan waktu pengiriman semakin cepat. Jadi kalau waktu keterlambatannya itu kecil, ya misalnya cuma 0,5 hari, nah itu menyatakan bahwa delivery-nya itu semakin tepat waktu. Oke, berikutnya adalah rata-rata pekerjaan dalam sistem atau pusat kerja. Ya, adalah rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem, baik yang sedang menunggu maupun yang sedang diproses, dari awal sampai pekerjaan terakhir selesai diproses. Ya. Oke, nah di mana rata-rata jumlah pekerjaan yang sedikit menunjukkan sistem dalam keadaan longgar. Jadi kalau rata-rata pekerjaan dalam sistemnya itu kecil, ya misalnya cuman 0,3. Ya, nah itu menandakan bahwa job yang masuk ke dalam sistem itu sedikit, sehingga kesibukan di dalam lini atau di dalam sistem itu relatif longgar, relatif tidak busy, tidak sibuk gitu ya. Semakin dia tinggi rata-rata jumlah pekerjaannya itu semakin penuh pekerjaan yang antri di dalam sistem. Oke, nah kita masuk dulu ke pengurutan pekerjaan melalui satu prosesor. Ini ya, jadi ada satu job, ya satu prosesor. Jadi workstation-nya cuma satu, tapi jobnya lama. Banyak, sorry ya. Nah, misal kita mulai dulu dengan kasus tanpa due date ya. Jadi nggak ada due date-nya nih. Misal si CV Mart ini punya 5 job yang akan diproses ya di dalam sistemnya dia, di mana dia hanya punya satu workstation untuk mengerjakan 5 pekerjaan. Nah, data waktu proses dan kapan pekerjaan yang bersangkutan harus selesai ditunjukkan pada tabel ini ya. Jadi ada A, B, C, D, E. A itu butuh waktu 10 hari, B butuh waktu 6 hari, C 11, D 12, dan E 9. Ya, ini merupakan lama atau waktu proses dalam satuan hari. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan metode first come, first serve. Mana yang datang duluan, maka dialah yang harus dikerjakan lebih awal. Oke. Nah, kalau first come first serve, jadi kita asumsikan tadi ya bahwa pekerjaannya datang paling awal adalah si A paling pertama. Kemudian si B baru datang kedua, paling terakhir adalah si E. Nah, maka dengan metode first come first serve ya, maka urutan pekerjaannya akan dimulai dari pekerjaan yang datang duluan. Ya, sesuai asumsi tadi bahwa yang A paling awal. Oke. Nah, kemudian sini A, B, C, D, E. Oke. Nah, ini adalah waktu prosesnya. Kita capas dulu. Nih.
Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 5 buah job. Oke. Maka kita akumulasikan ya. Pekerjaan saat A butuh waktu 10 hari. Kemudian setelah A selesai masuk pekerjaan B. Ya, butuh waktu 6 hari. Maka untuk mengerjakan sampai pekerjaan B butuh 16 hari. Oke. Nah, setelah B selesai, ya 6 hari selesai, masuk si C. Ya, si C akan dimasukkan ke dalam mesin. Nah, si C itu butuh waktu pengerjaan 11 hari. Maka untuk mengerjakan A, B, C ini butuh waktu 27 hari. Ya, untuk mengerjakan 3 buah produk A, B, C. Nah, setelah C selesai dalam waktu 11 hari, maka D akan dimasukkan ke dalam sistem. Di mana untuk mengerjakan D butuh waktu 12 hari. Maka waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengerjakan 4 buah job, yaitu A, B, C, D, itu sebanyak 39 hari. Oke. Yang terakhir adalah E. Setelah D selesai dalam hari ke-12, maka E dia akan dikirim ke dalam sistem. Dikerjakan dan butuh waktu 9 hari. Maka setelah E selesai di hari ke-9, total waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengerjakan 5 buah job adalah 48 hari. Ya. Ini dengan metode FCFS. Oke. Sehingga untuk menyelesaikan 5 buah pekerjaan, perusahaan butuh waktu 48 hari. Nah, maka rata-rata waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, ya, tadi waktu penyelesaian pekerjaan ya butuh waktu 48. Oke. 48 dibagi jumlah pekerjaan. Pekerjaannya ada 5, A, B, C, D, E. Ada 5. Oke. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 1 buah pekerjaan itu rata-rata 8 ya. 8, sekian. 48 bagi 5. 9, Bu. 9,2. 6. Benar nggak? Iya, 6. Ya, jadi 9,6 contohnya hari ya, hari. Oke. Jadi rata-rata per jobnya itu selesai dalam waktu 9,6 hari. Oke, 9,6 hari. Oke, nah tadi gimana rata-rata waktu pekerjaannya? Rata-rata waktu penyelesaian pekerjaan. Mana? Nih, ya. Rata-rata waktu penyelesaian yang rendah itu bisa memperkecil jumlah persediaan dalam sistem. Ya, jadi semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu produk secara rata-rata, maka inventory WIP di dalam sistem akan semakin kecil. Ya, di dalam lean manufacture itu inventory harus diminimalkan, bahkan ditiadakan. Ya. Oke. Berikutnya adalah rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem. Ya. Waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 48 hari dibagi lama proses. Lama proses, bentar. Ya. Menunjukkan waktu yang diperlukan untuk memproses pekerjaan sampai selesai. Ya. Ini apa istilahnya sama ya. Rata-rata pada dalam sistem. Oke. Oh, ini sama proses, sorry. Sorry. Ini dijumlah ya. 10 tambah 6, 16. 16, 16, 37, 27 ya.
Kalah 37, 16 tambah 11, 27, 27, 39, 39 tambah 9, 48 ya? Sama ya, 48. Ini waktu selesai dalam hari, oke, sama ya. Waktu penyelesaian pekerjaan, 48, lama proses, 48. Bentar. Waktu pekerjaan. Waktu selesai 10. Kayaknya waktu selesainya belum ditambah deh, Bu. Ini ya. Iya, belum ditambah semua. Bentar. Ini 10, 16, 7, tambah 39, tambah 48. 140. 40. Ya, berarti di sini waktu penyelesaian pekerjaan 140 dibagi jumlah pekerjaan 5. Bentar, ini, nah yang ini berarti ini ada maksudnya selesai dalam hari, lama proses waktu pekerjaan. Istilahnya sama ya. 140 dibagi 48. Ini. Dua 2,92. Jadi lama, ini kayaknya istilahnya salah deh nih. Ini harusnya lama proses nih. Nanti saya rubah ya. Jadi waktu rata-rata waktu pekerjaan